Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rohimatul Miasyara dengan NIM 211208 dari kelas analisis keuangan E akan memaparkan terkait analisis laporan keuangan yang menarik berdasarkan versi saya dari PT Kalbi Pharma Tbk pada periode 2016 sampai dengan 2020. PT Kalbi Pharma Tbk ini merupakan perusahaan di bidang industri pengolahan, aktivitas profesional, ilmiah, teknis, dan usaha penunjang terkait dengan produk kesehatan. PT Kalbi Pharma Tbk ini merupakan perusahaan dengan sektor kesehatan dan subsektornya itu adalah di farmasi dan juga riset kesehatan. Selanjutnya adalah slide yang ketiga. Jadi slide yang ketiga ini membahas kaitannya dengan analisis arus kas. Nah, menurut saya yang paling menarik itu adalah berkaitan dengan analisis arus kas yang berfokus kepada arus kas operasi. Jadi mengapa menarik? Karena yang pertama alasannya adalah karena arus kas suatu perusahaan itu menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kemampuan kompetitif suatu perusahaan itu, karena kan di dalamnya itu akan tercermin seberapa efektif dan juga seberapa efisien suatu perusahaan itu dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah dapat dilihat dari chart yang sudah tertera ini bahwasannya adanya kenaikan dan juga penurunan arus kas yang bersifat fluktuatif, jadi tidak stabil. Antara 2016 sampai dengan 2020 itu tidak stabil, jadi ada yang naik, ada yang turun. Akan tetapi, jika kita berfokus kepada tahun 2019, itu kan menandakan bahwasanya pada tahun 2019 itu mengalami penurunan. Nah, kemudian langsung mengalami peningkatan dengan signifikan pada tahun 2020, yaitu dengan mencapai nilai 4,2 triliun. Padahal kan pada tahun 2020 kasus COVID-19 itu kan masih sangat marak. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Nah, jadi hal ini disebabkan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap obat itu sangat tinggi. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya di masa pandemi itu tingginya permintaan obat itu diiringi dengan tingginya peningkatan biaya pokok harga bahan baku obat impor. Nah, dalam hal ini juga disampaikan pada portal berita CNBC Indonesia, di mana itu dijelaskan bahwasannya harga bahan baku impor impor dari luar itu meningkat hingga 30%. Jadi harganya itu meningkat 30% dari biasanya, dan kemudian biaya pengirimannya itu meningkat hingga 3 kali lipat. Nah, meskipun demikian, meningkatnya permintaan dan kebutuhan masyarakat akan obat dalam menghadapi kasus COVID-19 itu, nah, hal itu tuh berdampak juga pada arus kas perusahaan di industri farmasi, khususnya di perusahaan PT Kalbi Pharma Tbk. Nah, dalam hal ini itu dibuktikan pada rasio CAD. Jadi pada salah satu dari rasio arus kas operasi itu kan adalah salah satu rasio dari analisis arus kas itu kan ada yang namanya rasio CAD. Jadi dimana pada tahun 2020 ini rasionya itu naik hingga sampai ke 5,34. Jadi bahwasanya hal ini menandakan bahwa perusahaan PT Kalbi Pharma Tbk itu mampu dalam menghasilkan kas untuk membayar komitmen seperti pajak, kemudian bunga, dan dividen preferen dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan dari yang sudah saya jelaskan tadi bahwasannya pada tahun 2019 memang PT Kalbi Pharma Tbk itu mengalami penurunan karena memang pada masa pandemi itu diberlakukan lockdown, sehingga banyak sekali pegawai-pegawai yang tidak bisa melakukan produksi, perusahaan-perusahaan yang tidak bisa melakukan produksi. Akan tetapi pada tahun 2020 itu strategi yang ditetapkan oleh perusahaan PT Kalbi ini berhasil, dan memang sangat banyak permintaan terkait obat itu sangat tinggi. Jadi hal itu berpengaruh kepada arus kas dalam suatu perusahaan PT Kalbi Pharma Tbk ini. Nah, mungkin itu pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.